Halo, salam istimewa dari Yogyakarta. Ya, di video kali ini saya nggak akan nge-review, saya nggak akan nge-benchmark, juga nggak akan unboxing. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol aja, saya ingin cerita, saya ingin diskusi satu arah ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya opini tentang apa yang saya bawakan di video kali ini, monggo feel free untuk tulis di kolom komentar. Ya, saya ingin ngomongin masalah Intel. Intel ya, mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Intel adalah salah satu produsen prosesor terbesar di dunia sekarang. Produknya terkenal dengan seri Core i-nya, dan sekarang sedang heboh-hebohnya karena Intel meluncurkan Gen 12 Alder Lake dan no debat, kencang banget. Model level i3, i5, i7, i9 itu kencang banget, dan mungkin sekarang dinobatkan sebagai produsen prosesor desktop terkencang, mengalahkan rival bebuyutannya AMD saat ini ya. Nggak tahu ke depannya seperti apa, karena AMD pun pasti tidak akan tinggal diam. Nah, di balik hebohnya Intel Alder Lake, saya masih punya beberapa ganjelan, unek-unek yang ingin saya sampaikan di video kali ini, yang membuat saya belum dapat jawaban yang pas ya, logikanya tuh gimana ya. Ya, mungkin salah satunya mungkin teman-teman sudah paham ya, masalah soket ya. Intel tuh hobi banget gonta-ganti soket. Jadi menurut saya kayaknya dia tuh nggak mikirin dari sisi konsumennya ya. Jadi gonta-ganti soket itu berakibat apa? Berakibat konsumennya itu harus upgrade dalam tanda kurung total untuk upgrade PC mereka dari generasi ke generasi Intel. Gak usah jauh-jauh deh, kita ngomong dari Gen 9 aja ya. Gen 9 itu kayak i3 9100, i5 9400, 9700 untuk i7-nya. Itu menggunakan soket dengan LGA 1151, 1151. Dan itu tidak sama dengan Gen 10. Ketika Intel meluncurkan generasi 10, mereka juga membuat motherboard baru dengan chipset baru. Kalau yang LGA 1151 chipsetnya H310, 300 series, B360, Z370. Di Gen 10 mereka membuat soket baru namanya LGA 1200 dengan chipset motherboard yang baru juga, seri 400, 410, B460, Z490. Dan ini jelas tidak kompatibel. Dari Gen 9 kalau mau upgrade ke Gen 10, teman-teman harus ganti motherboardnya juga. Oke, nggak masalah lah mungkin ya, karena mungkin ada perbedaan soket, dan ini harusnya juga menambah performa yang cukup lumayan. Mungkin sebagian orang masih dapat menerima ini. Cerita berlanjut, Intel meluncurkan Gen 11 Rocket Lake-nya satu tahun kemudian kalau nggak salah ya. Ini menggunakan soket yang sama, LGA 1200. Wow, yang punya Gen 10 harusnya happy dong. Weh, nanti saya mau upgrade Gen 11, nggak usah upgrade motherboard juga. Tapi ternyata tidak juga. Beberapa motherboard yang Gen 10 seperti yang entry level H410 dan B460 itu tidak support Gen 11. Jadi tetap aja harus ganti motherboard. Dan ini saya sudah mulai bertanya lebih intens, kenapa sih gitu nggak diizinkan aja, wong soketnya sama. Kenapa nggak meng-allow aja Gen 11 bisa dipasang di 400 seri yang entry level motherboard untuk Gen 10? Kenapa Gen 11 ini dibuat eksklusif ya? Itu juga belum ada jawaban yang membuat saya puas sampai sekarang. Terus berlanjut lagi, Gen 11 itu diluncurkan bulan Maret 2021. Umurnya itu nggak sampai, mungkin sekitar 6 bulan aja sampai Alder Lake diluncurkan di akhir di akhir 2021 kemarin. Jadi umurnya si Rocket Lake ini paling pendek ya, nggak nyampe setahun, sekitar 6-7 bulan aja kalau hitungan saya. Dan ini jelas mempunyai konsekuensi yang luar biasa menurut saya. Apalagi saya yang sehari-hari juga berjualan PC rakitan ya, yang sering menyarankan, sering nggak dimintai pendapat untuk spesifikasi PC. Coba teman-teman bayangin orang yang ngerakit PC di antara bulan Maret atau April sampai ke akhir tahun kemarin, ketika Alder Lake belum diluncurkan, mereka ingin membuat PC basic Intel dengan spesifikasi yang high-end. Mereka akan spend money untuk beli motherboard yang high-end, Z590, Core i7 atau Core i9. Tiba-tiba aja dalam beberapa bulan itu sudah tidak bisa di-upgrade dalam artian, dan teknologinya tidak tertinggal dengan Alder Lake.
cuman sekitar 6 bulan sampai 7 bulan aja. PC high-end mereka tiba-tiba turun kasta. Dan jelas, kalau kita mau jual atau upgrade pun, itu akan susah dijual karena semua sudah tahu ada Alder Lake yang generasinya lebih baru dan soketnya pun baru. Jadi LGA 1700 lawan LGA 1200, jelas motherboardnya secara fisik dan soket juga berbeda. Dan ini yang jadi masalah cuman sekitar 6-7 bulan aja. Ya, itu yang menjadi realita di pasar sekarang. Teman-teman yang ngerakit Gen 11 high-end itu kadang-kadang juga gimana ya, pasti punya perasaan, wah kok gini ya, saya baru ngerakit habis 70 juta, 3 bulan kemudian ada sistem dari Intel juga yang jauh lebih powerful dan dalam kutip bisa jauh lebih murah. Dan ini tidak terjadi pada kompetitornya AMD. AMD cukup sangat konsisten untuk soketnya, paling nggak di AM4 yang terakhir ini ya. Dari Ryzen seri 1000 series, Ryzen pertama diluncurkan, sampai Ryzen terakhir yang 5000 series sekarang, itu soketnya sama. Bahkan dari motherboard seri 300, sekarang rumornya sudah support untuk bisa support 5000 series. Memang sebagian orang ngomong, repot lah upgrade BIOS. Iya memang itu konsekuensi logis ketika kita mempertahankan soket selama 5 tahun dengan sekian banyak generasi prosesor. Update BIOS adalah hal yang lumrah menurut saya. Cuman paling enggak teman-teman yang punya build PC 5 tahun lalu dengan AM4 soket AMD itu nggak usah pusing-pusing bikin upgrade motherboard sampai ke generasi 5000 sekalipun. Tinggal ganti prosesornya, selesai. Itu kan asik banget sebenarnya ya. Tapi Intel nggak mikir sampai segitu. Bahkan beberapa seri yang umurnya sangat pendek aja harus ganti soket. LGA 1200 ke 1700 untuk Gen 11 cuma 6-7 bulan aja. Itu yang membuat saya bertanya-tanya, apa sih alasan Intel sebenarnya hobi banget? Apakah karena roadmap-nya nggak mateng? Apakah mereka tidak memasukkan komponen dari sisi point of view konsumennya mereka tentang ganti-ganti soket ini sebenarnya cukup merepotkan? Oke, itu mungkin masih bisa ditoleransi ya. LGA 1700 ini memang punya performance yang oke banget dengan Alder Lake-nya. Oke lah, nggak masalah. Satu lagi yang menurut saya masih tidak masuk akal menurut saya pribadi ya, mungkin sebagai orang yang tidak terlalu paham dengan teknologi dan teknisnya pembuatan si komponen PC ini, terutama prosesor dan coolingnya. Ini loh, coolingnya loh 1700, LGA 1700 cooling itu beda dengan LGA 1200 ke bawah. Jadi teman-teman yang punya build PC Gen 11 ke bawah yang punya cooling premium itu tidak bisa dipakai ketika teman-teman upgrade ke Alder Lake LGA 1700. Ya iyalah, soketnya beda dan lain sebagainya. Iya, cuman kalau kita amati secara teknis, kita ukur ya. Ini bedanya cuma 3 mm. Jadi mounting motherboardnya yang LGA 1700 dengan mounting LGA 1200 ke bawah itu perbedaannya cuma 3 mm. 3 mm itu kecil banget ya. Kalau kita bagi dua kali cuma 1,5 mm per hole-nya, per lubangnya, per lubang di sininya, lubang motherboard. Itu sebenarnya kalau saya ngomong itu masalah teknis, itu juga enggak juga ya. Kalau cuma 3 mm sih sebenarnya bisa lah dibuat sama. Toh Intel juga engineer-nya banyak ya. Kalau cuma mindah lubang 1,5 mm apa susahnya sih? Tapi kayaknya emang Intel pengen buat repot deh ya. Jadi dibuat beda gitu loh. 1,5 mm aja kenapa sih nggak bisa dipindah aja lubangnya sehingga teman-teman yang punya soket cooler premium di LGA 1200 ke bawah tuh bisa dipakai. Bayangin kalau teman-teman sudah buat Gen 11 mau upgrade ke Gen 12 high-end, bayangin. Ganti prosesor jelas, ganti motherboard iya, ganti cooling juga. Ini kan jelas merepotkan dari sisi konsumen. Cuman Intel kayaknya nggak berpikir sampai ke sana. Kita ngomong lagi dari sisi AMD. AMD aja yang baru akan melaunching soket AM5 ya. Rencananya tahun ini. Mereka sudah mengumumkan bahwasanya AM5 itu kompatibel soket coolernya dengan AM4. Jadi teman-teman yang sudah punya cooling untuk AM4 sekarang bisa dipakai nanti entah kapan ketika AM5 diluncurkan. Ini kayaknya si AMD memang memasukkan point of view konsumen dalam roadmap mereka. Mereka berusaha membuat konsumen mereka itu nyaman, nggak repot. Tapi Intel kayaknya enggak deh. Aku yang paling kesalnya loh, cuman 1,5 mm doang. Dan itu nggak dilakukan Intel. Kayaknya sengaja apa gimana ya? Itulah, intinya seperti itu. Mau buat teman-teman yang punya perasaan sama dengan saya tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sini. Saya juga ini opini saya pribadi. Tapi beberapa memang saya belum mendapatkan jawaban yang logis yang bisa saya terima. Kenapa Intel melakukan hal-hal ini? Terutama ini loh, masalah mounting soket aja dia nggak mau buat yang sama. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.
sedih amat Pak. Sedih lah.